Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, ketemu lagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, bebas corona. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang nilai mutlak ya. Yang kami maksud di sini adalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, ini soal yang ke-6 harga mutlak dari X tambah 8 tutup dikurang harga mutlak dari 3X kurang 4 tutup lebih dari sama dengan 0. Berapakah nilai X yang terpenuhi ya. Nah, sebenarnya ini caranya mirip dengan cara persamaan ya, cuma nanti kita harus pindah ruaskan. Nah, metode yang kita gunakan nanti mengkuadratkan. Kenapa? Karena ada dua tanda mutlak yang di dalamnya ada X ya. Jadi kalau ada X di dalamnya dalam tanda mutlak dua-duanya kita menggunakan metode kuadrat kiri dan kuadrat kanan. Nah, kiri dan kanan itu bisa dilakukan kalau tanda mutlaknya masing-masing ada di kiri dan di kanan. Jadi kalau ini kan masih satu ruas ya, jadi harus kita pindah ruaskan. Ini penyelesaiannya ya, alternatif penyelesaian. Nah ya, ini alternatif saja yang bukan satu-satunya. Jadi kita buat dulu. Ini sini pindah ruaskan. Ini kan bilangan negatif ya, bilangan negatif walaupun tanda mutlak ya, dipindahkan jadi positif dia ya. Yang positif itu yang bagian luar gitu ya. Nah, jadi dia positifnya boleh tulis boleh enggak. Kalau enggak tulis ya seperti ini caranya. Oke ya, enggak ada negatifnya ya. Lalu pindah ruaskan. Kemudian kita buat kuadratnya seperti ini. Untuk apa? Untuk membuatnya menjadi kurung biasa gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah dikuadratkan, ini nggak usah dipangkatkan 2 ya, X kuadrat tambah 16X tambah 64. Nggak usah, biarkan aja dalam bentuk kuadrat. Ya ini pindahkan lagi. Loh kok pindah-pindah lagi ya? Ya ikuti aja dulu. Nanti ada tujuannya. Nah, jadi min ya, jadi min lagi dia. Cuma beda bentuk. Kalau tadi kan dalam tanda mutlak dia ya, nggak pakai kuadrat. Ini dalam bentuk kuadrat dan ada tanda kurung biasanya. Nah, sehingga nanti yang kanan kalau dipindahkan yang kanan jadi apa? 0 gitu ya. Kemudian kita bentuk. Di sini kan bentuknya masih ingat ya, A kuadrat min B kuadrat. Ya, ini A, ini B, ya. Oke, gitu ya bentuknya. Apa faktornya di sini? Kalau difaktorkan menjadi A min B kali A plus B, gitu ya. A min B ketemu A plus B. Jadi nanti bentuknya A kurang B, berarti yang A yaitu X tambah 8 dikurang dari B yaitu 3X kurang 4. Jadi X tambah 8 dikurang dari B yaitu 3X kurang 4. Oke. Kali A plus B ya. A nya tadi siapa? Yaitu X tambah 8 ditambah dari B yaitu B nya 3X kurang 4. Oke, jangan lupa tandanya lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang bisa kita kurangi, yang di sini kita bisa tambahkan, kita tambahkan ya. Jadi nanti kan X dikurangi 3X jadi berapa? Negatif 2X ya. Kemudian 8 dikurang negatif 4. Nah, min ketemu min kan jadinya apa lah nih? Plus ya. Jadinya plus. Jadi 8 plus 4 jadinya berapa? 12. Iya. Kemudian nanti X ditambah 3X jadinya berapa? 4X. Kemudian plus ketemu min jadinya apa? Negatif ya. Jadi 8 dikurang 4 jadi 4. Positif 4. Tandanya yang lupa. Oke. Terus kita buat ini tandanya, kita seolah-olah kita gunakan, kita ganti ya sama dengan 0. Seolah-olah sementara aja nih ya, sementara. Untuk apa? Untuk mencari yang sama dengan 0 berapa sih? Ya, yang sama dengan 0 ya. Walaupun tidak ada tanda sama dengannya, kita buat tanda sama dengan ini. Misalkan ini lebih dari, maka tetap kita seolah-olah sementara kita buat jadi sama dengan aja dulu. Nah, kita buat ini kan dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya itu sama dengan 0. Berarti bilangan pertama 0 yaitu 2X tambah 12 sama dengan 0 atau 4X tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kita pindah ruaskan jadinya min 2X sama dengan min 12. Berarti X-nya sama dengan negatif positif 6. Yang ini pindah ruasnya 4X sama dengan negatif 4. Berarti X sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita buat garis bilangan nih. Nah, garis bilangannya yang lebih kecil yang mana? Min 1. 6 yang besar sebelah kanan. Oke. Ini kan sementara. Nah, sekarang kita baru balikan ke soal. Lebih dari ya. Tanda soalnya lebih dari sama dengan.
Nah, kalau dia minta lebih dari, maka kita cari berapa X yang memenuhi persyaratan ini ya. Jadi kalau X itu harus dimasukkan ke sini, misal kayak dikali min 2 ditambah 12X itu, kemudian dikali 4 dan ditambah 4X itu, maka dikalikan hanya hasilnya minta yang positif. Nah, kita kasih contoh, misalkan di sini ada 6 dan min 1. Kanan, tengah, kiri ya. Yang kanan itu berarti yang lebih dari 6, yang kiri berarti kurang dari negatif 1, yang tengah berarti antara min 1 dan 6. Yang lebih dari 6 kan contohnya banyak nih, 7, 8, 9, 10, kalau bilangan bulat 1 juta juga ada, 1 miliar juga ada. Nah, sekarang kita gunakan angka yang gede, nggak ada masalah ya. 1 juta misalkan ya. Jadi kita bentuk sini uji X sama dengan 1 juta. Ya. 1 juta itu kan besar, angkanya nolnya ada berapa? 6 ya. Sekarang 1 juta itu kita kalikan 2. Kalikan 2. 2 kali 1 juta berarti negatif 2 ya. Negatif 2 juta. Negatif 2 juta tambah 12 itu negatif atau positif? Oh, negatif. Ya, terus sini negatif. Dikali 1 juta dikalikan 4 lagi, 4 juta, 4 juta tambah 4, 4 juta 4. 4 juta 4 itu positif atau negatif? Positif. Nah, kalau dikalikan min kali plus itu jadinya berapa? Plus ya. Oke, plus. Bahkan di sini plus. Sorry, min ya. Oh, salah nih. Maaf ya, hasilnya negatif. Oke. Jadi sini tandanya negatif. Panjang-panjang aja negatifnya, nggak apa salah. Negatif. Nah, atau dengan cara lain, Pak. Boleh enggak pakai cara lain? Boleh. Kita lihat aja X-nya. Di sini X-nya negatif 2. Negatif 2X, di sini positif 4X. Jadi kita kalikan negatif 2X kalikan 4X. Jadinya berapa? Negatif 8X. Jadi boleh pakai cara itu, cara lain. Jadi negatif 2X kalikan 4X. Jadi berapa? Negatif 8X kuadrat. Nah, karena dia negatif, maka dia negatif. Boleh. Jadi yang dilihat dari X-nya saja. Tidak ada masalah. Ya. Karena sini negatif, tengah sebelah kanan, maka yang tengah jadi positif. Yang kiri kembali jadi negatif. Sebenarnya ini maknanya adalah, ini bukan bilangan positif nih. Bilangan positif, ini bilangan negatif. Ini bilangan negatif kan salah ya. Sebelah 6 kok, sebelah kanan 6 kok, 7, 8, 9 kok negatif. Ini bukan angkanya yang negatif, tapi hasilnya yang negatif. Jadi di sini juga kalau X-nya kamu coba dari min 1 sampai 6, ya, antara min 1 dan 6, itu hasilnya akan menjadi bilangan positif kalau diuji ke dalam pertidaksamaan, gitu ya. Di sini juga kalau bilangan yang kamu uji kurang dari negatif 1 ke dalam sini ya, X-nya diganti bilangan negatif yang kurang dari negatif 1, maka hasilnya akan menjadi bilangan negatif. Nah, gitu ya. Nah, patokan kita yang lebih dari, karena dia lebih dari, pakai yang bilangan positif. Berarti yang ini yang kita ambil. Nah, gitu ya. Karena dia lebih dari 0. Jadi lebih dari 0 berarti yang positif. Oke, yang positif. Atau dengan kata lain di sini kita bisa aja nih, kalau dia hasilnya negatif kita harus kurang dari 0. Positif berarti lebih dari 0. Negatif berarti kurang dari 0. Maka kita sesuaikan dengan tanda. Kalau dia lebih dari 0 maka pilih yang lebih dari 0 gitu ya. Nah, jawabannya berarti apa? Di antara min 1 dan 6. Maka jawabannya adalah ya X di antara negatif 1 dan 6. Nah, kemudian kalau dia pakai sama dengan, maka tandanya sini pakai sama dengan. Maknanya apa sih? Maka karena dia sama dengan 0 boleh gitu ya, sama dengan 0. Ini kan yang menyebabkan dia sama dengan 0 gitu. Oke, sekian untuk pembahasan soal yang ke-6. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dicoba di rumah masing-masing ya, dan membantu semua yang sedang belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih, silakan komentar dan kritik kamu sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di channel Tanya Matematika. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.